Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Bahasa Arab tahun 2025-2026. Perkenalkan, saya Ahmad Jamaluddin, mahasiswa PPG Transformasi Pendidikan Bahasa Arab batch 4 tahun 2025-2026 dengan NIM 25540111233 di LPTK Universitas Islam Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada hari ini, Rabu 14 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Sanawiyah Raudhah kelas 8 semester genap dengan tema Al-Mihnah atau profesi, menggunakan kurikulum berbasis cinta, model pembelajaran PBL dengan pendekatan deep learning. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babul khair. Sabahun nur. Babul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabla an nabda dirasatana ayyabina an naftataha bidu'a. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita mulai dengan berdoa. Ketua kelas silakan memulai memimpin berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan mengabsen kalian semua. Fi hadzal yaum man ghaib aw ghaibah? Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Man siapa? Jika tidak ada. Sakit. Oke, kitab yang lainnya masuk ya. Alhamdulillah, kita doakan teman kita yang sedang sakit semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi makasirun minan nas." Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh orang-orang. Yang pertama adalah as-sihah, yang kedua adalah waktu yang luang atau al-faragh. Kesehatan itu penting. Dengan sehat kalian bisa belajar, dengan sehat seseorang bisa bekerja, dengan sehat kita semua bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dan keluarga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional yang berjudul Padamu Negeri atau Bagimu Negeri. Silakan semuanya berdiri. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Bagimu negeri jiwa
kedua adalah tentang al-mihnah atau profesi. Mungkin ada yang tahu kalimat lain selain profesi. Apa artinya? Pekerjaan. Oke, sebelum kita masuk ke al-mihnah, saya mau tanya terlebih dahulu. Siapakah kalian masih ingat? Apakah kalian masih ingat pelajaran atau materi sebelumnya? Masih? Coba apa? Tentang fi'il mudhari yang bagaimana anak? Fi'il mudhari yang memasukkan amil nasab ataupun amil jazm. Ada contoh yadribu, adalah yadribu. Yadribu adalah fi'il mudhari. Ketika fi'il mudhari memasukkan amil nasab berupa lam, maka huruf akhirnya dibaca Oke, berarti kalian sudah bisa untuk meneruskan pembelajaran berikutnya tentang al-mihnah atau profesi. Mungkin saya tanya satu anak, coba bilang cita-cita kamu ketika sudah dewasa akan menjadi apa? Cita-cita psikolog. Kenapa mengambil profesi itu? Tertarik. Jadi semua profesi itu kalau kita lakukan dengan penuh kejujuran, dengan penuh amanah dan tanggung jawab, itu bernilai ibadah dan bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga harus berusaha menghargai pekerjaan seseorang apapun itu. Maka materi kita hari ini adalah tentang bagaimana profesi itu sebagai ibadah kepada Allah dan bagaimana cara kita menghargai profesi tersebut. Baik itu? Terima kasih. Sekarang agar kita pembelajarannya lebih semangat, mari kita bermain sebentar. Ada yang tahu lagu Jika Kau Suka Hati Tepuk Tangan? Ada yang pernah dengar? Kita nyanyikan lagu itu tapi bil lughatil arabiyah, dengan menggunakan bahasa Arab. Siap ya? Apa kalian siap? Oke, 1, 2, 3, ayo. Tidak punta sa'idan sofriyaten, tidak punta sa'idan sofriyaten, tidak punta sa'idan waqad bukan masruqan, tidak punta sa'idan sofriyaten, tidak punta sa'idan dukrin lain, punta sa'idan waqad bukan masruqan, tidak punta sa'idan amasa. Oke, tepuk tangan semuanya. Berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sekarang mungkin ada yang bisa menyebutkan 2 saja mufradat tentang al-mihnah. Coba angkat tangan. Siapa yang bisa menyebutkan 2 mufradat tentang al-mihnah? Al-mihnah, coba. Ya, apa kita? Al-mihnah atau profesi? Mudarrisun, apa yang mudarrisun? Guru. Kalau tabibun adalah termasuk bentuk daripada mihnah atau profesi besar. Oke, kita lihat depan. Ad-darsul khamis tentang al-mihnah. Mihnah itu adalah profesi atau pekerjaan. Agar pekerjaan kita menjadi barokah, pekerjaan kita menjadi ladang pahala di akhirat, maka sebaiknya ketika kita bekerja harus menanamkan sikap tanggung jawab, menanamkan sikap amanah, dan menanamkan bahwa ibadah itu adalah bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kemudian tujuan pembelajaran. Kelihatan ya? Tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menganalisis kosakata mufradat dan teks pendek hiwar tentang profesi al-mihnah. Yang kedua, menginternalisasi bahwa setiap pekerjaan adalah manifestasi dari keimanan
dan bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bentuk cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Karena apa? Kita mengamalkan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, menunjukkan sikap menghargai semua profesi sebagai bentuk cinta kita kepada sesama. Coba kalian pernah dengar atau tidak bahwa ada juga salah satu profesi yang dianggap remeh, dan kemudian orang itu tidak menghargai profesi tersebut. Coba sebutkan satu saja contoh profesi atau pekerjaan yang dianggap remeh atau tidak dihargai. Petani itu lagi, tajirun, dagang. Bahwa falah itu sebenarnya adalah pekerjaan yang mulia. Falah itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Rezekinya baik, rezekinya barokah. Kadang anaknya petani falah bisa sampai perguruan tinggi, kadang menjadi dokter, ada yang menjadi presiden. Itu adalah bentuk daripada cara kita menghargai pekerjaan dengan cara apa? Kejujuran dan amanah. Tiga poin. Satu, kita mengerti kosakata tentang al-minah. Yang kedua, pekerjaan itu adalah bentuk sebagai ibadah. Yang ketiga, cara kita menghargai pekerjaan. Ada 3 poin dalam pembelajaran kita pada pagi hari. Baik itu? Apa yang tanyakan? Mau bertanya? Paham ya? Kemudian kita lanjut model pembelajaran. Model pembelajaran kita kali ini adalah dengan kurikulum berbasis cinta. Kita jadikan pembelajaran kita hari ini tidak hanya sebatas mengerti program, tapi bagaimana pekerjaan itu adalah sebagai pekerjaan yang kita cintai, yang kita syukuri. Yang kedua, nanti model pembelajaran kita adalah dengan problem based learning atau PBL. Nanti saya kasih kasus video, kemudian kalian analisis, kalian diskusikan terhadap kelompok kalian masing-masing. Oke, itu. Yang berikutnya adalah indikator keterampilan pencapaian pembelajaran. Agar pembelajaran kita berhasil, maka bagaimana? Ada 3 indikatornya. Yang pertama, mengidentifikasi 7 kosakata tentang profesi dalam bahasa Arab. Mungkin Anda sudah tahu bahasa Arabnya tentang profesi apa saja? Tabibun, mujalisun, apalagi? Tajirun, falahun, surtion, ada lagi? Jundion, dan lain sebagainya. Oke, berarti kalian sudah menguasai beberapa kosakata bahasa. Tepuk tangan semuanya. Bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudah. Lughatul jinan, lughatul arabi. Bahasa surga adalah bahasa Arab. Wa lughatul Quran, lughatul arabi. Bahasa Quran adalah bahasa Arab. Wa lughatul Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahasa Arab. Manjada wajah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa, dan tidak ada hal yang mustahil. Oke. Kemudian kita lanjut berikutnya. Sudah paham tujuan pembelajarannya ya. Kemudian sekarang saya kasih video, tolong diperhatikan dan dicermati. Yang pertama nanti tentang produk sekilas apa? Yang kedua nanti ada video, kalian sebutkan mungkin ini apa tujuannya. Oke, sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في هذا الفيديو نحن سنبحث عن مهنة أو المهن. طيب،
Hayya nabda bil qira'ah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ana ahfadul amna. Ana a'malu fi markaz syurtah. Al-mufradat al-jadidah. Tabib, fallah, syurti, muallim, yahfaz, allama yu'allimu, haka yahum. Baik, naktafi bihadza ad-dars. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Saat mobil truk sampah datang ke rumahnya, seorang anak laki-laki antusias untuk berlari keluar rumah. Ibunya memakaikan anak laki-laki ini baju yang sangat menghormati apapun pekerjaan orang lain. Share video ini kepada teman kamu. Oke, sudah selesai. Coba saya tanya, setelah kalian melihat video pertama, kedua, dan ketiga, apakah bisa mengambil pelajaran pada pagi hari ini? Untuk pelajaran pertama, video pertama, itu menerangkan tentang apa saja? Mungkin yang kalian ketahui, tempat dan tugasnya tentang almi. Nah, coba apa saja kosakata atau mufradat yang ada pada video pertama? Tobibun, falamun, surtiyun, kemudian mudarisun. Ini adalah semua profesi yang ketika dikerjakan dengan penuh keimanan, tanggung jawab itu adalah termasuk bentuk keimanan dan menjadikan pahala bagi kita semua. Padahal pekerjaan petani, pedagang, menjahit itu adalah pekerjaan yang mulia. Baik tuh, bisa mengambil ibrah atau manfaat pelajaran hari ini. Kalau bisa paham, maka tugas kalian setelah ini adalah saya akan membagikan LKPD atau lembar kerja siswa. Sebelumnya sudah dibagi kelompok? Sudah ya. Mana kelompok satu? Kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima. Oke. Jadi sudah siap. Maka saya bagikan LKPD. Tugasnya adalah satu, tentang mencocokkan mufradat yang benar, menggariskan mufradat yang sesuai dengan artinya. Yang kedua, ada pilihan dan ya, untuk mengasah daya pikir kalian, untuk mengasah daya ingat kalian tentang almi atau profesi. Nanti yang ketiga adalah tentang manfaat profesi dan makna profesi. Dan yang terakhir nanti adalah ada satu foto itu. Foto pertama tentang salah, foto kedua mudaris, foto ketiga tajirun, foto keempat al-khayyat, menjahit, foto kelima at-tabah, tukang masak. Nanti kalian diskusikan bagaimana cara menghargai profesi tersebut. Baik itu? Oke, sampaikan nomor satu. Kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima. Dan silakan dimulai dikerjakan. Itu bisa kalian buka grupnya, dikerjakan bersama-sama. Bagi yang tidak paham bisa tanya. Silakan dikerjakan. Nanti yang aktif akan saya kasih nilainya. Kalau semua kelompoknya aktif, maka nilainya akan bagus. Oke.
kan selesai kelompok kan ini di oke. Paham ya? Ada yang tidak paham? Ada yang paham ya? Ada yang kanan dia yang disamakan ini baca kelompok sudah kan? Kita Rizka Nizam Wildan Riz Firdaus Farihun Sirabidin. Ini Salsabila Kaila Mauta kita ya kita cerita kelompok 3 selesai mana ini enggak kayak mana selesai yang belum selesai kelompok 3 dan kelompok 4 kita tunggu. Setelah ini kita presentasikan hasil karya-karya tentang materi al-mihnah atau profesi. Oke? Kalau selesai kita mulai presentasi atau bagaimana analisis kalian, gagasan kalian, pengetahuan kalian tentang satu al-mihnah sendiri, yang kedua makna profesi, yang ketiga cara menghargai profesi. Ya, apakah semuanya siap? Oke. Seperti biasa kita mulai dari urutan yang nomor 1. Nanti yang lainnya menyimak, kalau ada yang belum paham bisa tanggapi dan bisa dimasuki apa? Pengetahuan yang lain. Oke, kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kami berempat. Yang pertama, hasil dari kami 1. Apa tugas utama seorang guru? Tugas yang paling utama adalah menyampaikan suatu bab kepada siswa-siswa yang diajarkannya dengan tujuan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi siswa-siswi tersebut. 2. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mengapa pekerjaan dokter sangat bermanfaat bagi sesama? Karena menguntungkan pihak satu dan pihak lainnya. Contoh hubungan dokter dan pasien. Dan cara menghargainya cukup mudah. Salah satunya dengan cara tidak menjadikan usaha dari dagang tersebut. Mungkin dari sini ada yang mau menanggapi pertanyaan? Oke, Liza. Mengapa bekerja dengan jujur termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengapa ibadah dengan jujur termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Gimana kelompok 1 menanggapinya? Bekerja jujur berarti menaati perintah Allah. Bagaimana Mas Izam? Oke, jadi jujur itu termasuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin cukup. Ada yang lain yang mau menanggapi? Cukup, silakan kembali ke tempat duduk. Kita lanjut. Oke, presentasi yang kedua, kelompok kedua. Salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cara kita untuk menghargai profesi selama ini yang kita sepelekan. Kita sering mendengar tentang profesi guru, dokter, dan pedagang. Pernahkah kita berpikir tentang bagaimana profesi ini yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari? Hari ini kita ingin membahas tentang profesi dan bagaimana cara kita bisa menghargai profesinya. Soal pertama, 1. Apa tugas seorang guru atau mu'alimun? Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, dan membimbing
membimbing siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Mereka tidak hanya menyampaikan materi, tapi juga membantu siswa mengembangkan kemampuan nilai dan karakter. Soal yang kedua, mengapa pekerjaan dokter sangat bermanfaat bagi sesama? Dokter sangat bermanfaat bagi masyarakat karena mereka membantu menyembuhkan penyakit, mencegah dan meningkatkan kualitas hidup. Dokter juga merupakan dalam edukasi kesehatan dan mendukung pencegahan penyakit mereka adalah pahlawan tanpa jasa. Terima kasih. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita upload bersama-sama untuk kelompok 1, 2, dan 3. Setelah kita mulai pembelajaran dari pertama sampai terakhir ini, bagaimana perasaan kalian? Cukup senang, bisa menghargai, bisa mengambil ya. Jadi sebenarnya pelajaran kalian halaman pertama itu tentang produk. Kita tidak hanya belajar tentang produk, tapi bagaimana cara kita mengaplikasikan, bagaimana cara kita dalam kehidupan nyata betul-betul menghargai pekerjaan seseorang. Itu yang terakhir, mari kita pejamkan mata bersama-sama. Kita bayangkan kelak ketika dewasa, kita ini cita-citanya apa, mau menjadi profesional. Silakan. Sudah? Kalau sudah saya tanya coba satu anak. Oke, kita kelak ketika sudah dewasa, apa cita-citamu? Pramugari. Oke, pramugari. Kenapa memilih pramugari? Dan bagaimana agar profesimu itu menunjukkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan cara bagaimana? Karena pramugari itu menciptakan rasa santun, ada orang, Pekerjaannya jujur dan amanah. Masya Allah, tepuk tangan semuanya. Kita adalah pramugari karena pramugari itu yang kita lihat untuk saat ini adalah sopan santunnya, kemudian ramah dan tanggung jawab. Dan jangan sampai kita itu tidak mempunyai cita-cita untuk masa depan. Oke, kemudian pembelajaran berikutnya untuk minggu depan adalah maharoh qiraah atau belajar membaca tentang percakapan dan teks bahasa Arab tentang al-bina. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Cukup anak-anak? Kalau sudah, maka kita tutup al-naftatim bilhamdalah jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, ketua kelas silakan memimpin doa. Sudah mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.